Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Prami dengan NIM S1S1 22051 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data, di mana tugas saya itu yakni menjelaskan materi mengenai staf, antrian, dan dek. Oke, jadi di sini dia itu kuliah ke-6, di mana di sini ada beberapa ringkasan, yakni tumpukan antrian berujung ganda. Oke, saya rasa langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama itu di sini mengenai tumpukan atau stack. Jadi sebuah tumpukan itu adalah kumpulan benda yang disisipkan dan dikeluarkan menurut output input terakhir dan output pertama. Lalu pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang tersisa yang terakhir disisipkan, yang disebut atas tumpukan atau disebut abstrak. Lalu yang ketiga itu dua operasi ditentukan pada tumpukan. Yakni yang pertama itu push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan, lalu yang kedua itu pop, mengambil informasi dari tumpukan. Di sini ada beberapa contohnya. Nah, jadi browser internet itu menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya dimasukkan ke dalam tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop-up kembali situs yang dikunjungi sebelum menggunakan tombol kembali. Jadi ini prinsipnya ini sama seperti yang digunakan pada fitur history pada setiap browser. Lalu yang kedua itu adalah editor text, biasanya menyediakan mekanisme batalkan yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan mengembalikan dokumen ke keadaan sebelumnya. Nah, operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Nah, jadi ini biasanya ada pada fitur text editor, yakni Yundo. Jadi dia ini untuk mengembalikan posisi editan kembali ke posisi semula sebelum diedit. Nah, jadi ini biasa kita gunakan alternatif kayak control set. Lalu di sini juga tipe data abstrak tumpukan. Jadi secara formal tumpukan adalah tipe data abstrak ADT sehingga instance S mendukung dua metode berikut, yakni spush tambahkan elemen ke bagian atas tumpukan S, lalu spop hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Lalu yang kedua itu, selain itu mari kita tentukan metode pengakses berikut demi kenyamanan. Jadi yang pertama itu berhenti atau stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa melepasnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Lalu ada juga S is empty. Mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Lalu lens,
Mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Di sini pengimplementasiannya itu dengan metode khusus len. Lalu berdasarkan konvensi, kita bisa berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan elemen yang ditambahkan ke tumpukan yang dapat memiliki tipe sembarang. Jadi contoh penggambarannya serangkaian operasi tumpukan dan pengaruhnya. Oke, lalu implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kami akan menggunakan di sini pola adaptor desain untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Lalu pola adaptor desain itu berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif itu ingin modifikasi kelas yang ada sehingga metode yang cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python, di mana kami akan mendefinisikan pengecualian yang baru atau kosong atau expression, yaitu lebih cocok untuk tumpukan kosong daripada indeks error dimunculkan untuk daftar kosong. Beda ya, expression MP itu MP dan indeks error itu beda. Dan lebih baik penggunanya itu menggunakan MP, bukan indeks error. Ini contoh penggunanya. Lalu kita lanjut saja. Di sini ada 3 potongan kode ya. Dan saya itu sudah siapkan bentuk yang lebih yang lebih to the point, langsung ke bentuk intinya. Di sini saya sudah pisahkan, yakni untuk potongan kode pertama define a new type expression for stack ADT. Nah, jadi yang pertama ini saya langsung copy saya. Oke. Oke. Jadi yang paling pertama ini di sini pertama ada kelas MP expression. Nah, fungsinya itu untuk mendefinisikan expression atau pengecualian khusus bernama MP. Nah, yang akan digunakan untuk menangani kesalahan ketika stacknya kosong tumpukannya ya. Lalu di sini ada kelas array. Nah, kelas array ini array stack ini mendefinisikan kelas array stack yang menggunakan list untuk mengimplementasikan stacknya. Lalu ada fungsi init. Nah, init ini bentuknya dia itu konstruktor yang menginisialisasi objek array stack dengan list kosong. Dia sudah buat list kosongnya ya. Lalu ada fungsi len, mengembalikan metode len ya, mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Lalu ada lagi isMp, jadi fungsinya ini mengecek apakah stacknya itu kosong dengan memeriksa panjang list datanya. Nih, sama dengan 0. Oke, lalu ada lagi push. Push ini menambahkan elemen ya di sini kan contohnya kita gunakan ke bagian atas stacknya dengan menggunakan metode append dari list. Oke, kita lanjut ke potongan kode kedua ya. Oke, potongan kode yang kedua.
Jadi untuk ulangan kode kedua di sini ada fungsi top ya, fungsi top. Nah, fungsi topnya ini itu adalah mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Nah, jadi ini fungsinya adalah mengecek apakah stoknya itu kosong menggunakan isMp. Ya, ini pertama. Lalu kalau kosong maka akan mengangkat atau mengembalikan expression MP. Ini stack isMp. Lalu jika tidak, maka akan mengembalikan elemen terakhir dari list data menggunakan indeks -1. Ya, kembali. Nah, lalu ada juga pop. Nah, jadi pop ini menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Yang pertama di sini mengecek apakah stack kosong. Nah, lalu jika stacknya kosong, maka akan menampilkan stack isMp. Nah, tapi jika tidak, maka akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list data menggunakan metode pop. Nah, lalu ada juga str. Nah, str ini mengembalikan representasi string dari stack. Nah, jadi dia itu di sini menggabungkan ada join ya, menggabungkan semua elemen dalam data menjadi satu string dan menambah tanda ini ya, tanda ini panah kanannya lebih besar di akhir. Oke, kita lanjut ke potongan kode yang ketiga. Oke. Oke. Jadi potongan kode yang ketiga itu terkait pengujian langsung ya. Jadi di sini yang pertama itu membuat objek array stack bernama s. Lalu setelah itu menambahkan elemen 5 dan 3 ya. Di sini expose ya. Menggunakan post. Lalu setelah itu mencetak panjang dari stacknya dengan menggunakan len s. Lalu setelah itu kita cetak representasi string dari stack s-nya. Lalu setelah itu di sini ada pop ya. Pop ini yakni menghapus elemen teratas dari stack 2 kali menggunakan pop dan mencetak hasilnya. Nah, kenapa kita sebut 2 kali? Kan di sini pop dan di sini kita gunakan lagi pop. Jadi popnya dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, lalu di sini kita mengecek dan mencetak apakah stack kosongnya setelah setiap operasi pop. Nah, ini dia stack isMp. Di sini lagi kita cek lagi stack isMp. Jadi 2 kali ya. Kita periksa. Lalu menambahkan elemen 7 dan 9 ke stack x. Ya, ini dia. Expose ya 7 dan 9. Lalu mengambil dan mencetak elemen teratas dari stack S menggunakan top. Nah, ini dia top. Nah, jadi X top. Lalu kita push lagi atau kita tambahkan lagi elemen baru yakni 4 dan 6. Lalu setelah itu kita cetak lagi string dari stack S-nya.
Oke, kita lanjut. Di sini menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Jadi implementasi eh, untuk atas atau up ya, kosong NP ya, dan len. Nah, fungsinya menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Lalu waktu 0 dalam satu untuk dorongan atau push ya, dan pop adalah batas yang diamortisasi tetapi bisa menjadi ON dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftarnya mengubah ukuran array internal daftar mengubah ukuran array internalnya. Lalu penggunaan ruang untuk tumpukan adalah ON. Jadi dalam praktiknya itu akan lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item walaupun kedua pendekatan dijalankan dalam waktu O n. Oke. Di sini di bawah kita lanjut lagi mengembalikan data menggunakan stack. Nah, jadi sebagai konsekuensi dari protokol LIFO ya, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan urutan data. Contoh, mencetak baris dalam file dan urutan terbalik. Lalu yang kedua itu membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan. Lalu yang ketiga itu membalikan urutan penyimpanan elemen dalam tumpukan. Oke, langsung saja sini ada petang kodenya ya. Kita jalankan ya. Sini terkait reverse file ya. Lanjut. Nah, jadi ini. Jadi yang pertama itu di sini kita dapat melihat bahwa ada penggunaan fungsi reverse file di mana isi parameternya itu file name, fungsinya itu untuk membalik urutan baris dalam filenya. Jadi ini kita gunakan nanti untuk baris urutan filenya di dalam stack ya. Lalu di sini kita buat sebuah objek array stack bernama s ya. Lalu kita buka filenya, file name-nya untuk kita baca. Nah, di sini kita buat lagi original. Lalu setelah itu kita membaca setiap baris dari file dan menambahkan ke stack S setelah menghapus karakter new line n. Jadi untuk setiap baris dalam original ya yang dibaca dari filenya, kita akan menambahkan setelah menghapus karakter new line dari n nih, baris baru ya maksudnya. Lalu setelah itu kita menutup file yang dibuka setelah membaca ya, ini original close. Lalu setelah itu kita buka lagi ya, buka file name-nya, filenya, buka file name lagi untuk menulis. Nah ini, write. Nah, lalu setelah itu kita mengambil setiap elemen dari stack S, yakni di sini menghapus dari stack juga, dan menulisnya kembali ke file dengan menambahkan karakter new line. Nah, jadi ini while not is empty, maka akan kita hapus ya dari stack
Lalu kita tulis kembali ke file dan menambahkan karakter new line ini, baris baru. Lalu setelah itu kita menutup file yang dibuka untuk menulis tadi, output close. Nah, lalu setelah itu kita lakukan yakni membuat file file inisial txt dengan 2 baris teks. Nah, lalu setelah itu kita menampilkan isi file inisial txt sebelum dan sesudah membalik urutan baris menggunakan fungsi reverse file. Oke, coba kita jalankan ya. Jalankan. Nah, lagi menyambungkan. Oke, sebentar lagi menyambungkan, kita mungkin lihatannya. Kayaknya ini maksudnya, oh ya, ini kan membuka file ya. Mungkin untuk anunya ini kita buat dulu filenya. Nah, yakni initial txt. Oke, akan kita bahas di video lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tanda kurung yang cocok. Nah, di mana penyelesaian itu kita lakukan pemindaian dari kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol mengelompokkan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita munculkan simbol dari tumpukan S. Nah, asumsi jika S-nya itu tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai ciri ekspresi dan tumpukan kosong, maka ekspresinya aslinya sudah cocok. Lalu kompleksitas runtime adalah ON. Oke, ekspresi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Nah, pemilihan pembatas yang memungkinkan memiliki ukuran tetap yang menyediakan itu konstan untuk perintah C di kiri, kanan indeks C. Oke, kita langsung saja ya. Kita coba potongan kodenya, yakni fungsi isMatch. Kita langsung buat saja. Oke, jadi kita hilangkan dulu. Kita hilangkan. Oh iya, bisa. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada fungsi fxMatch, di mana ada parameter yang bernama expert. Di sini fungsinya itu untuk mengecek apakah tanda kurung dalam ekspresi cocok atau tidak. Ini ya. Oke, jadi yang pertama itu kita definisikan string lefty. Ini lefty ya.
besi tanda kurung pembuka. Lalu kita mendefinisikan string variety. Nah, di sini berisi tanda kurung penutup. Lalu kita buat objek stack bernama S. Lalu setelah itu kita mengiterasi menggunakan fungsi menggunakan for untuk mengecek setiap karakter dalam setiap ekspresi expire. Lalu di sini ada kondisi jika C-nya adalah tanda kurung pembuka menambahkan ke stack C. Nah, jadi jika C-nya itu pembuka maka akan di-push. Lalu jika C-nya adalah tanda kurung penutup, chain right ya. Jika stacknya kosong, ini lagi next if ya. Jika C-nya adalah tanda kurung pembuka ya. Jika tanda kurung penutup. Jika stacknya kosong, maka akan dikembalikan false. Tapi jika tidak, maka akan mengeluarkan elemen dari stacknya di sini C ya. Dan memeriksa apakah pasangannya cocok dengan C. Kan ini righty mengeluarkan C ya. Isinya lalu dicocokkan dengan lefty indeksnya sesuai. Setelah itu mengembalikan true jika stacknya itu ini return as is empty, true jika stacknya itu kosong setelah iterasi selesai. Lalu di sini kita lakukan pemanggilan ya, mencoba fungsi xmatch-nya dengan dua ekspresi berbeda, yakni expire1 dan expire2. Coba kita jalankan. Oke. Oh iya. Kita terus ya. Oh, dari sini. Oh, restart. Oh, yang ini. Lupa ya, yang ini. Ini yang restartnya dari yang ini ya. Tes ya. Ya, oh, berarti dia ini bentuknya masih potongan. Oke, kita lanjut saja ya. Tes selanjutnya, mencocokkan tag dalam bahasa markup. Kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Ini memeriksa isi dokumen HTML ya. Kita langsung saja. C. Oke. Jadi di sini ada sebuah fungsi ya namanya its match HTML yang metodenya itu raw. Lalu dalamnya itu ini nanti akan fungsinya itu mengecek apakah tag HTML-nya dalam string cocok atau tidak. Lalu di sini kita buat dulu objek tag bernama S.
Lalu setelah itu kita mencari posisinya ya, posisi dalam string raw-nya. Jadi kita pakai raw, lalu find untuk temukan menggunakan ini tanda kurang dari dan kita iterasi sampai semua tag ditemukan. Dia while j ya, while j. Nah, lalu kita menemukan posisinya saat kita dapat lebih besar ya, setelah kurang dari, dan mengambil tag di antara kedua tanda tersebut. Lalu yang selanjutnya itu jika tag tidak dimulai dengan tanda tutup, maka kita akan menambahkan stop ke S. Yap, nih S post stop. Lalu jika tag dimulai dengan tanda ya, tanda ini ya. Nah, maka jika start kosong, maka akan mencetak pesan kesalahan false. Ini stack is empty. Lalu jika tag-nya itu tidak memeriksa apakah tag-nya itu terakhirnya dalam stack itu sesuai dengan tag saat ini, nah yang ini, nah mau cek ya, nah maka akan mengembalikan true jika stacknya kosong setelah iterasi selesai. Lalu setelah itu ada mencoba fungsi match HTML dengan string HTML yang diberikan dan mencetak hasilnya. Coba kita jangan. Oke, sama yang kayak tadi ya, restart. Jadi nanti ini akan mengecek ya apakah dia ini true. Nah, di sini hasilnya itu true. Kenapa jajannya? Karena ini restart. Fungsi restartnya di atas. Nah, itu otomatis akan kita modifikasi kalau ingin jangankan. Jadi kita lanjut saja ya ke materi selanjutnya, yakni terkait antrian. Ini adalah istilahnya cousin ya, sepupu, dekat dengan tumpukan. Antrian ini mirip-mirip lah dengan tumpukan. Nah, di mana antrian itu adalah kumpulan benda-benda yang disisipkan dan dikeluarkan menurut input pertama dan output pertama, atau FIFO, prinsip FIFO ya. Lalu elemennya itu dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Jadi dia sesuai antrian. Nah, contoh orang-orang menunggu menaiki wahana taman hiburan ini yang barang. Lalu panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Yang dia panggilan telepon dialihkan ke sini. Lalu ke call center. Nah, di sini ada tipe data abstrak antrian. Jadi secara formal data abstrak antrian itu tipe data abstraknya itu mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan di mana sistem penghapusan elemen di batas pertama ya, elemen dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi kembali dari urutannya ya,
Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Lalu, antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian queue. Q&QA, di mana tambahkan ke elemen tambahkan ke belakang antrian Q, lalu Q DQA, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Lalu metode penghasil tambahan, Q pertama, Q first, mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapusnya jika terjadi kesalahan antrian kosong ya. Q SMP mengembalikan true jika antrian Q tidak mengandung elemen apapun. Lalu len Q mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q dengan Python. Akan implementasikan ini dengan metode khusus len. Lalu berdasarkan konvensi kan, di sini asumsinya itu bahwa antrian yang baru dibuat kosong, tiada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Di elemennya itu ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Ini contohnya ya, untuk antrian. Lalu implementasi antrian berbasis array. Yang pertama itu ya seperti gambar ini, di mana penggunaan push atau tambahkan untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Gunakan Julia atau Bob ya untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat melakukan requerying. Implementasi yang tidak diefisien dengan ON waktu. Lalu implementasi kedua ya seperti ini, metode yang sama menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop 0. Ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Lalu pertahankan variabel eksplisit f-nya ya, ini untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Lalu 01 waktu berjalan ya, tapi 0M kebutuhan ruang untuk n elemen di mana M lebih besar daripada N, di mana M adalah jumlah operasi NQA dan N adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Yang kata lain, antrian dengan elemen lebih sedikit akan disimpan dalam array besar. Contoh sini require-nya tidak ada ya. Ini penjelasannya. Desain ini mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi, di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam satu hari atau seminggu jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Di sini menggunakan array secara melingkar atau circle ya. Circle. Kita biarkan bagian depan antrian melayang yang ini kanan. Yang ini ya. Layang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus kira array yang mendasarinya. Lalu kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Lalu elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju bagian akhir ya.
Antrian saat ini dimulai dari depan hingga indeks N kurang satu. Ini indeks N kurang satu dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. 0, 1. Nah, ini menyediakan O1 ya, kebutuhan memori untuk implementasinya. Implementasi antrian Python. Nah, secara internal, kelas antrian memelihara tiga variabel instan. Pertama, data, ukuran, dan depan. Lalu, biasanya adalah referensi instance daftar dengan kapasitas tetap. Lalu, ukuran bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini berlawanan dengan panjang daftar data. Lalu depan ya adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen. Pertama, antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Lalu sini menyediakan fungsi pengakses. Pertama len, penyantrian, kosong, empia, periksa apakah antrian kosong. Lalu yang pertama mengembalikan elemen depan antrian. Lalu ada fungsi mutasi antrian untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, lalu request ya memberikan dari antrian ya untuk menghapus elemen dari antrian. Di sini ada contoh pertama kodenya menggunakan kelas array query. Nah, coba kita jalankan ya. Oke. Sini ada kelasnya. Ini fungsi ya, fungsi berarti masuk ke sini. Jadi yang pertama itu ada kelas namanya array query. Ini dia fungsinya itu untuk mendefinisikan kelasnya dan menggunakan list untuk mengimplementasikan query atau antrian. Lalu ada sini default capacity 5. Jadi default capacity 5 itu mendefinisikan kapasitas default dari antrian. Ada fungsi init di mana dia itu konstruktor inisiasi objek array query dengan list data berisi elemen non, ukuran size-nya itu 0 dan frontnya itu 0. Lalu ada fungsi len ini untuk mengembalikan jumlah elemen dalam query. Lalu ada juga isMp, fungsinya dia itu untuk mengecek apakah antriannya itu kosong dengan memeriksa ukuran size-nya. Lalu ada first self, ini self itu untuk mengecek apakah antriannya itu kosong menggunakan isMp. Lalu jika kosong itu akan menampilkan kue isMp. Lalu jika tidak akan mengembalikan elemen pada posisi front atau depannya dalam list data. Coba dijalankan. Ya, mungkin tidak ada outputnya ya. Di sini saya tidak ada ya. Kita lanjut ke potongan kode selanjutnya. Ya, ini kayaknya lanjutannya berbentuk fungsi. Oke, proses mungkin di bawahnya ya.
langsung kita jalankan dan kita lanjut. Jadi yang fungsi ini dia itu ini kebalikannya ya. Ini the equation. Jadi dia itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dalam antrian. Yang pertama itu ya seperti biasa mengecek apakah antriannya kosong. Lalu jika kosong tampilkan QICMP. Lalu di sini ada answer ya. Answernya ini untuk membuat save data ya, untuk data yang paling depan. Lalu memperbarui posisi front menggunakan operasi modulus persen untuk melingkarkan indeks ya. Nih. Lalu di sini kita mengurangi size-nya. Lalu ada fungsi kedua ya, enquire ya. Dia ini untuk menambahkan elemen E ke dalam antrian. Jika ukuran size-nya itu sama dengan panjang list, maka akan memanggil fungsi resize untuk mengatur ulang ukurannya dan menggunakan kapasitas list data, set data. Lalu melakukan perhitungan posisi file yang tersedia untuk elemen baru. Setelah itu menambahkan elemen E pada posisi file dalam list data ini ya. Lalu menambah ukurannya 1, kata Excel kurang ditambah. Lalu ini lagi fungsi resize ya, resize self cap. Ini self dan cap, yakni mengubah ukuran list data menjadi kapasitas cap. Yang pertama itu menyimpan list data lama dan variabel all, lalu membuat list data baru dengan kapasitas cap. Lalu setelah itu kita mengcopy elemen dari list ke list data baru dan menggunakan indeks meningkat. Lalu setelah itu kita atur posisinya ke front ya, front ke 0. Lalu setelah kita atur ke front 0, ada fungsi lainnya ini return untuk mengembalikan representasi string dari antrian ya, menggabungkan semua elemen dalam data menjadi satu string dan menambah tanda kurang dari di awal dan di akhir. Coba kita jalankan. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke potongan terakhir. Ya, kayaknya ini tampilannya. Oke, jadi terkait potongan terakhir, jadi di mana situ kita buat array antriannya bernama Q. Lalu kita menambahkan beberapa elemen Q ya, ini elemen Q menggunakan enq. Setelah itu kita cetak representasi stringnya.
representasi stringnya, lalu setelah itu kita cetak panjangnya, lalu uh, setelah itu kita menghapus elemen pertama dari UA 2 kali ya, 2 kali menggunakan QA dan mencetak hasilnya ya. Setelah itu kita cetak representasi string QA-nya setelah operasi DQA. Setelah itu kita cetak panjangnya setelah operasi DQA. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita lihat coba. Oh ya, objek has not attack. Oke. Oh iya, has not repeating juga ya. Hanya ada kesalahan pengetikkan. Oh iya, iya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Hitungannya 5, 7, 9, 2, 6 lah. 6, 4, 1, 0. Baru 0, kosong ya. Ini kan. Setelah itu di remove. Nah, jadi seperti ini. 5 dan 7 ya dihilangkan. Setelah itu dibikin lagi non. Nah, sisa yang bagian tengah. Lalu dihitung panjangnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, menambah dan menghapus elemen. Nah, indeks tempat elemen berikutnya tambahkan ke antrian value self from size length subdata. Sama dequain ya nilai pada indeks self from-nya itu kembalikan dan dihapus indeks front-nya. Diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian melingkar self from ya. Lalu mengubah ukuran antrian. Ketika ukuran antriannya itu sama dengan ukuran array yang mendasari kapasitas penyimpanan daftar yang mendasari menjadi 2 kali lipat referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Sama transfer konten kayak di sini sengaja menyetel ya kembali ke bagian depan antrian dengan indeks 0 pada array baru. Sini kita ada lagi sini ya menyusut array mendasarinya. Kita lanjut. Kodenya itu sama ya, mirip-mirip. Mungkin lebih baik satu kali langsung ya. Oke, kita langsung gabung saja. Oke. Jadi di sini fungsi ya, modifikasi fungsi dequay untuk menambahkan logika pengurangan ukuran kapasitas list data jika ukurannya itu ukuran size-nya itu kurang dari 1/4 kapasitas list data ya. Nah, setelah mengurangi ukuran size, nah kita cek apakah ukuran size-nya itu kurang dari 1/4 kapasitas list datanya. Nah, jika iya kita akan memanggil resize ya. Nah, untuk mengurangi kapasitas list data menjadi setengah dari kapasitas saat ini. Oke, lalu di sini kita mengembalikan elemen yang dihapus dari query ya.
Oke, kita lihat ya yang ini. Oke, lalu setelah itu di sini kita lakukan array query lagi ya. Nah, ini perubahan dari yang sebelumnya. Nah, di mana ya agak mirip ya di sini mungkin beberapa kali removal di mana yang pertama itu buat arraynya array array antriannya baru kita tambahkan beberapa elemen. Setelah itu kita cetak string query-nya. Setelah itu kita hitung panjangnya. Setelah itu memindahkan atau menghapus item terakhir, lalu kita cetak. Itu kita cetak lagi stringnya, lalu kita hitung panjangnya lagi. Setelah itu kita hilangkan lagi last itemnya, lalu cetak terus sebanyak 4 kali, lalu setelah itu kita print lagi. Setelah itu kita hitung lagi anunya panjangnya. Setelah itu kita hilangkan lagi. Lalu setelah itu kita print lagi. Lalu setelahnya kita hitung lagi. Kita coba jalankan ya. Ya, ini kayaknya memang sudah bersambung dengan bersambung ya dengan kode sebelumnya ya. Yang ini div sequence dari sini array query. Oke, kita lanjut saja. Sini analisis implementasi antrian berbasis array. Ya, contohnya, lalu antrian berakhir ganda ya, terakhir ya, sebuah request ya diucapkan sebagai DEG atau antrian berujung ganda adalah struktur data seperti antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang. Tipe datanya itu abstrak, DQ lebih umum dibandingkan ADT tumpukan dan antrian. Contoh sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggunya. Kadang-kadang orang bertamu itu mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Lalu yang kedua itu pelanggan yang berada di ujung antrian mungkin menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe data abstrak gue ikan sehingga DQD mendukung metode berikut. Ditambahkan pertama atau defuse from pertama tambahkan elemen ke depan queue, lalu ada yang terakhir ke belakang, lalu hapus pertama yakni kembalikan yang pertama QD kesalahan terjadi jika ada queue-nya kosong. Sampai yang ini juga ini yang terakhir ya, dihapus. Rank itu ada di query yang mencakup berikut. Yang pertama kembalikan, tetapi tidak dihapus ya elemen pertama dari DQD-nya. Kesalahan terjadi jika DQ-nya kosong, sama seperti ini ya, tapi ini elemen terakhir. Lalu D is kosong ya, D is empty ya, memberikan true jika DQD-nya itu mengandung elemen, tidak mengandung elemen apapun. Lalu meminjam ya, mengembalikan jumlah elemen di DQD dengan Python, di mana integrasi mengimplementasikannya dengan spesial metode len. Sini menerapkan DQ dengan array melingkar atau circle ya. Pertahankan 3 variabel instan yang sama. Di sini data, ukuran, dan depan, yakni subdata, sublen, dan front. Lalu setelah itu
eh ya ini mesin tadi step size ya. Nah, bagian belakang dari tracknya itu back, step front, plus step size min 1% lane step data. Lalu tambahkan pertamanya itu pertama ya, front itu kan penurunan indeks secara meningkat. Step front, jadi sebenarnya step front kurang 1% lane step data. Ini contohnya serangkaian operasi dan nampaknya. Lalu di sini request dalam modul koleksi Python. Nah, ini modul-modulnya ya. Ini tujuannya. Nah, kita deko itu dokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O-nya itu 1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu O-nya itu ketika menggunakan notasi indeks dekat bagian tengah dekui. Nah, ini kita potongan kode selanjutnya. Nah, ini ada importnya ya, pengambilan modul yang langsung saja. Jadi yang pertama itu kita gunakan collection dequee ya, collection dequee untuk membuat dequee ini dia. Nah, pertama itu ada open left. Open left itu menambahkan elemen ke awal dequee. Sementara yang ini open ya, maka kita tambahkan elemennya ke akhir. Bukan open right ya, tapi open saja. Lalu ada rotate. Nih, rotate ya, di rotate. Setelah kita cetak tadi ya, DVD-nya, lalu kita hitung panjangnya, kita akan melakukan di rotate. Nah, di rotate ini memutar elemen DQ sebanyak posisi N-nya. Nah, ini 5 ya. Lalu setelah itu kita cetak DQ-nya. Lalu setelah itu kita menggunakan pop left. Nah, pop left ini menghapus dan mengembalikan elemen utama dari DQ-nya. Setelah itu kita ada pop. Ya, ada pop ya. Untuk menghapus dan mengembalikan elemen akhir dari DQ. Setelah itu kita menambahkan beberapa elemen ke DQD menggunakan open left dan open yang ini tadi ya. Kan bukan cuma satu ya, tapi masing-masing 2 ya di sini. Lalu setelah itu string ya yang tadi cetak. Cetak panjangnya, mutar elemennya. Setelah itu kita hapus lagi elemen pertama, sama terakhir pop left dan pop. Itu kita cetak lagi representasi stringnya. Setelah itu mencetak lagi panjangnya supaya kita tahu DQ-nya sekarang itu DVD-nya sekarang itu apa, langsung length-nya juga itu atau panjangnya itu apa, berapa ya. Coba kita jalankan ya, dia melakukan import collection ya. Oke, kita tasnya ya. Nah, DQD-nya itu pertama sama ya, 7, 3, 6, 5, 10, dan 2. Lalu panjangnya itu dihitung 6, ada 6 ya. Lalu setelah itu kita naik DQI 3, 6, 5, 10, dan 2 dan 7. Nah, ini sebelum kita anukan pop left ya. Nah, lalu setelah itu kita dapat lagi 6, 5, 10, dan 2 setelah melakukan pop ya. Lalu kita hitung lagi, lainnya itu 4. Itu untuk penggunaan collection DV ya, menggunakan modul collection.
Oke, di sini ada ringkasan. Tadi itu kita pelajari itu 3 ADT. Yang pertama itu eh, start, tumbukan, lalu ada antrian, dan ada deck. Lalu antrian ini pending ya, lalu deck ya. Lalu ada juga kita mau tadi itu mengimplementasikan ADT ini menggunakan daftar Python. Lalu setelah itu kita menganalisis kinerja implementasinya ini. Oke, saya rasa itu saja presentasi terkait metode eh terkait materi ya, stack, pending dan deck eh, dari mata kuliah struktur data. Nah, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.